Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas siapkan kelasnya. Siap, teman duduk, Kak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita bertadabbur dulu agar nanti selama pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca ayat Al-Baqarah ayat 151 sampai 122 secara bersama-sama. Ketua pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mengatur dulu. Siapa yang nggak hadir? Yang hadir siapa? Yang nggak hadir. Yang nggak hadir siapa? Azik. Siapa lagi? Sansa. Oke. Nah, anak Bapak, sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya, Bapak mau dulu mereview materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang apa, Devano? Pernikahan. Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan, Devano? Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sah atau halal bagi agama dan negara. Bagus, berikan aplaus. Baik, dikarenakan nampaknya anak-anak sudah memahami materi sebelumnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu rahmat Islam bagi Nusantara. Apa menurut kamu itu rahmat bagi Islam Nusantara? Jadi rahmat Islam bagi Nusantara ini keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, yaitu orang Islam di Indonesia. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk pada pemateri, kita harus mengetahui tujuan dari pelajaran kita. Nah, yang pertama, siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Indonesia. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui dakwah Islam di Nusantara.
Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui kerajaan Islam di Nusantara. Dan yang kelima, siswa mampu mengetahui gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak menjelaskan bahwasanya pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran itu diskusi, dan metode modelnya adalah student center, di mana kalian dituntut untuk aktif, berdiskusi, dan menanyakan hal-hal sekiranya perlu. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar terkait dengan asal-usul kedatangan para pembawa dan waktunya kedatangannya Islam. Nah, yang pertama itu teori Gujarat, dan yang kedua itu teori Mekah, dan yang ketiga itu teori Persia. Dan terdapat strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama perdagangan, dan yang kedua perkawinan, 3 pendidikan, yang kelima tasawuf dan kesenian, serta politik. Materi yang ketiga itu perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Pertama, perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku dan Papua, perkembangan Islam di Sulawesi, dan perkembangan Islam di Nusa Tenggara, serta perkembangan Islam di Pulau Jawa. Dan terdapat juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama itu Kerajaan Sabda Pasai, yang kedua yaitu Kerajaan Aceh, dan yang ketiga itu Kerajaan Demak. Yang keempat Kerajaan Pajang, dan yang kelima Kerajaan Mataram Islam, dan yang keenam Cirebon, dan yang ketujuh Kerajaan Banten, ke-8 Kerajaan Makassar, dan ke-9 Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya terdapat gerakan-gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Yang pertama gerakan pendidikan dan sosial. Terdapat Sekolah Tawalid, Al-Irsyad, Ratul Ulama atau sebutan NU, dan yang keempat Muhammadiyah, dan yang keduanya gerakan politik, baik itu berupa PERMI, SI, PMII. Mereka merupakan gerakan politik yang ada di Indonesia. Jadi kita akan membuat sebuah kelompok, yang mana kelompoknya tadi sudah kita bagi, bukan? Dan tugasnya ini. Dan untuk kelompoknya ini terdiri dari 5 kelompok, di mana setiap kelompok itu mencari bagian-bagian dari materi yang Bapak jelaskan tadi. Baiklah, silakan Anda cari materi yang sesuai dengan kelompok Bapak tugaskan tadi selama kurang lebih itu 20 menit. Dibuat, diketik di Word ataupun di HP, boleh. Dan dikerjakan sama berdiskusi secara bersama-sama. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Maka dari itu silakan dibuat. Ada yang paham? Ada ya? Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Ada ya? Kelompok 3, ada yang kurang mengerti? Berarti ini baca sampai ini aja. Kelompok 4, ada kendala? Tidak ada? Sudah dipahami ya? Maaf. Maaf ya?
Oke, semuanya perhatikan Bapak dulu. Sembari anak-anak mengerjakan tugasnya, di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. LKPD ini kalian isi dan nantinya kalian kumpulkan di meja Bapak setelah jam pelajaran habis. Jadi pahami? Bisa. Oke. Baiklah anak Bapak, dikarenakan waktu selama 20 menitnya telah selesai, selanjutnya kita akan melakukan namanya presentasi. Untuk kelompok pertama, yaitu kelompok 1. Untuk kelompok 1 disilahkan presentasi. Selama kelompok 1 presentasi, untuk kelompok lainnya siapkan pertanyaan yang nantinya akan mau diajukan pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Khaira, Syifra, Gani, dan Najriya akan mempresentasikan teori-teori masuknya Islam beserta buktinya. Yang dimulai dari Syiar. Ada 3 teori kuat yang mengatakan masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Saya akan menjelaskan teori India atau dikenal dengan teori Gujarat. Jadi teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk Indonesia melalui para pedagang dari India Mesir atau Gujarat yang berdagang pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjadi realisasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian juga terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Sampurna Pasai. Pada teori ini banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya yaitu makam Malik Al-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Sampurna Pasai. Lalu pada teori Mekah akan dijelaskan oleh Den. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Pandor hingga Buya Hamka atau Abdul Malik. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia yang dijelaskan oleh
Perkenalkan, nama saya Puan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya terkait dengan teori-teori yang sudah dibahas. Jadi kan setelah membahas berbagai teori tadi, bagaimana nih pendapat kamu secara personal tentang berbagai teori masuknya Islam di Indonesia? Dan bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya menjawab pendapat saya tentang banyaknya teori tentang masuknya Islam di Indonesia bisa menjadi sumber sejarah yang penting untuk melengkapi proses Islamisasi di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Bibi. Dari kelompok 3 ingin bertanya, coba sebutkan dan jelaskan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia yang sampai sekarang masih berpengaruh besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bibi. Izinkan saya menjawab. Teori yang sampai sekarang masih berpengaruh di Indonesia adalah teori Persia, karena di teori itu menjelaskan dan memperingati hari 10 Muharram. Hari 10 Muharram pada teori itu memperingati hari masuknya Islam ke Indonesia dari segi agama. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Devina. Perkenalkan, nama saya Devina dari kelompok 4. Izin bertanya, dari 3 macam teori tersebut, menurut kalian yang paling kuat mengenai masuknya Islam ke Indonesia yang mana ya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jadi dari beberapa teori, fakta dan argumen, kan yang paling kuat itu fakta ya. Jadi pada faktanya itu ada sebuah makam yang berumur 625 Masehi, itu di Pulau Sumatera, terletak di Desa Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi makam itu bertuliskan Syekh Rukunuddin. Jadi yang paling memperkuat fakta itu adalah fakta teori Mekah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan duduk ya. Silakan duduk ya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya terdapat 3 teori masuknya Islam itu ke Indonesia. Yang pertama teori Mekah, teori Galat, dan teori Persia. Teori tersebut memiliki bukti yang jelas. Jadi yang mana yang paling kuat itu menurut anda masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelompok 2, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nila, Aulia, Puan, Raka, dan Adit. Hari ini kami akan menjelaskan strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara yang akan dijelaskan pertama oleh saya. Yang pertama, strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara adalah strategi perdagangan. Strategi dakwah Islam yang paling terkenal dan paling banyak diketahui ialah melalui jalur perdagangan. Mulanya para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga itulah agama Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk di bumi. Oleh karenanya, pedagang berperan penting dalam upaya penyebaran Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka. Pendidikan Islam juga disiarkan melalui strategi
kebudayaan. Artinya, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan berbagai ilmu yang berujung menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Sebenarnya mereka menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya hingga meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Selanjutnya akan baca mana. 3. Perkawinan. Perkawinan juga perkara penting yang masuk dalam salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Para pedagang muslim yang mulanya sering berujung menetap di Indonesia. Jadi banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentunya perkawinan diselenggarakan secara resmi. Banyak keturunan dari pernikahan tersebut yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Seperti Sunan Giri. Sunan Giri merupakan anak dari hasil perkawinan antara Maulana Isa dan putri Raja Blanglangu. Dengan demikian, melalui strategi perkawinan ini, ajaran Islam semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Kesenian, strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. Sebagai contoh, Susunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Dia dikenal sebagai orang yang sangat mahir dalam memainkan wayang dan memasukkan unsur serta nilai-nilai keislaman dalam cerita pewayangan. Tasawuf. Di Indonesia, metode tasawuf cukup menarik perhatian pribumi. Salah satu alasan penyebaran ajaran Islam melalui jalur tasawuf sangat mudah diterima oleh masyarakat adalah ajarannya tidak memosisikan diri menjadi sesuatu yang berseberangan dengan budaya yang ada, tetapi menjadi bagian dari budaya yang ada. Misalnya, tasawuf sering dihubungkan dengan suluk yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan mistik, yaitu perjalanan menuju Tuhan yang dimulai dari bimbingan seorang ulama dengan usaha mencapai kejiwaan tertinggi menurut kemampuan. Suluk juga banyak digunakan untuk menyebut karangan tertentu yang berisi uraian mistik yang dibentuk dalam tembang. Dalam suluk sering didapatkan paham mistik yang disebut kawula gusti. Bagi orang Jawa, paham seperti itu sudah dikenal sejak sebelum kedatangan Islam. Misalnya dalam kitab Kunjara Karuna dan pada upacara agama Buddha. Ajaran tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar keturunan untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasan. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan di lingkungan kerajaan. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Ajaran Islam pun semakin mudah menyebar sering dengan perkembangan kerajaannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenalkan, saya Radit dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja strategi yang dapat digunakan dalam penyebaran agama Islam di sekolah? Izinkan saya menjawab. Ada beberapa strategi untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sekolah. Beberapa contohnya seperti strategi pendidikan, strategi kesenian, dan strategi politik. Salah satu contohnya adalah salah satu contoh strategi pendidikan adalah dengan cara memanfaatkan kegiatan pembelajaran untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Pendapat saya Ismail dari kelompok 4 izin bertanya, bagaimana realisasi strategi masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang masih sesuai atau relevan dengan saat ini? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Para ulama itu menyebarkan ajaran Islam
Islam melalui jalur perdagangan tentunya dengan mempraktekkan perdagangan yang islami dengan menakar atau menimbang barang yang tentunya jujur dan adil dan tentunya tidak menipu, mengasingkan atau memisahkan barang yang bagus dan tidak bagus atau yang layak dijual, serta dengan menetapkan harga jual pasar dan harga untung yang tentunya sangat wajar, yang saat ini tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ciara Nadia. Dan bertanya bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai strategi masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai umat Islam, kita dapat menjadi agen perubahan dengan cara memperjuangkan hak umat Islam dan memperkuat keimanan dan keislaman umat Islam melalui jalur politik. Apakah ada lagi yang belum bertanya? Oke, baik. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kawannya. Oke. Bapak lihat dari tadi nampaknya anak-anak masih kurang fokus. Nah, Bapak ada sebuah ice breaking. Semuanya datang berdiri dulu. Berdiri. Oke. Nah, itu adalah tepuk semangat. Tahu? Coba dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Paham? Yuk, kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Silakan kembali. Yang tadi itu merupakan salah satu breaking yang melatih kefokusan kalian dan kalian bisa kembali lagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelompok 3, dipersilakan presentasi. Di daerah Nusantara. Jadi yang pertama, Sumatera adalah wilayah Nusantara yang pertama kali dimasuki oleh Islam. Pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara adalah daerah pertama yang didirikan kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Di bawah pimpinan Sultan Ali Mugayat Shah atau Sultan Ibrahim, kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan besar. Saudagar-saudagar Muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam dari 1607 hingga 1636. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Para dai baik lokal maupun berasal dari Timur Tengah terus berusaha menyampaikan ajaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Hubungan yang terjadi antara Kerajaan Aceh dan Timur Tengah terus semakin berkembang. Orang-orang Indonesia yang mendalami Islam juga datang langsung ke sumbernya di Mekah atau Madinah. Ketiga di Jawa, kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pada tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Mona, Devina dan Desita akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Nah, kerajaan ini menjadi
Jawa Timur yang kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara karena memiliki pelabuhan yang strategis dan menjalin hubungan baik dengan China. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desita. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi di Aceh. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Samudra Pasai yang runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam tertua dan terbesar di Nusantara karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki armada laut yang tangguh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya akan Selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patat yang merupakan keturunan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hani dari kelompok 1. Kemudiannya coba berikan bukti mengapa Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara atau di Indonesia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gandhi. Nah, Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh seorang Muslim yang awal namanya itu adalah Meurah Sidro. Nah, Meurah Sidro ini mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh setelah ia memeluk agama Islam. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini dulu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dan menjadi tempat transit bagi pedagang-pedagang dari Arab. Nah, salah satu bukti bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh yang didirikan pada tahun 1297 Masehi. Sekian jawabannya, apakah kalian mengerti? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Jana dari kelompok 5. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa karena kerajaan Islam pertama di Indonesia itu bukanlah Samudra Pasai, melainkan kerajaan lain. Apakah itu benar atau tidak? Mohon saudara berikan pendapat. Terima kasih. Bisa jawab pertanyaan dari Rizada. Jadi kalau misalnya kita berpegang pada teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, maka kerajaan yang pertama kali muncul itu bukan kerajaan Samudra Pasai, tapi kerajaan Jempe, yang dimana didirikan pada abad ke-8 Masehi. Dan kenapa kerajaan Samudra Pasai dikatakan pertama kali berdiri itu karena kerajaan Jempe ini juga
menguatkan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia dengan jalur-jalur yang berbeda-beda, baik itu teori jarak, teori Persia maupun teori Mekah. Hal tersebut sama semuanya. Maksudnya Islam ke Indonesia itu merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan Islam di Indonesia itu banyak mendapatkan pasokan-pasokan perdagangan dari daerah Timur Tengah. Dan juga terdapat beberapa strateginya seperti strategi perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Tapi di antara keenam tersebut yang paling tinggi adalah dari bidang perdagangan. Karena masyarakat dari Timur Tengah itu dominan berdagang ke Nusantara karena kita memiliki rempah-rempah yang begitu luar biasa. Oke, dikarenakan pusat sudah selesai, Bapak kita akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini akan mengetes ketakasan kepahamanan Anda terhadap materi yang Anda pelajari tadi. Dan kalian ikuti melalui link yang Bapak kirim tadi ya. Paham? Oke, silakan diisi. Link ini merupakan mengetes ketakasan dan kepahamanan Anda terhadap materi yang akan Anda pelajari tadi. Sini nantinya akan menampilkan siapa yang benar-benar mengerjakan dan mana yang betul, mana yang salah. Ada peringkatnya nantinya ya. Silakan dikerjakan. Bisa kan nih? Ini dapat kita lihat bahwasannya yang pertama itu Gasen, yang kedua itu Faiz, yang ketiga itu Khaira, yang keempat itu Stefano. Lagi. Ya. Nah, jumpa pada akhir pembelajaran, di mana dapat kita simpulkan ahli sejarah menyimpulkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah. Terdapat beberapa cara jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Secara garis besar adanya dua bentuk. Bahwasanya terdapat 3 teori yang dikemukakan para ahli sejarah terkait dengan masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, yang masing-masing memiliki argumen ilmiah. Dan para ahli sejarah menyimpulkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah. Terdapat beberapa cara jalur yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Secara garis besar adanya 2 bentuk gerakan pembaruan Islam, yaitu gerakan pembaruan pendidikan dan gerakan pembaruan bidang politik. Dan cara partai politik Islam tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau disebut dengan PMI. Nah, inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, oke. Karena kan materi kita pada siang hari ini telah selesai. Besok kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada hari itu, marilah kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.